Jenius mendadak bersama The Prams. Oke adik, kembali bersama dengan The Prams yang akan melanjutkan mendampingi adik-adik ya, para jago matematika di seluruh Indonesia ya, yang akan mengikuti sebuah kompetisi sains nasional ya, yang dulu OSN sekarang menjadi KSN. Kali ini adalah matematika SMP sampai bagian ketiga. Karena satu bagian 10 nomor ya, berarti pada bagian yang ketiga kita akan bermain di nomor 21 sampai nomor 30. Materinya pun kita sebar merata sehingga harapannya nanti semua materi-materi bagus adik sudah mendapatkan. Dan tentu saja level soalnya jelas-jelas itu adalah soal OSN ya, atau soal menuju KSN. Siap adik ya? Oke, kita mulai 21. Wow, itu gambarnya adik ya. Kayaknya asik banget itu. Gimana? Diberikan sebuah lingkaran besar. Oke, ini lingkaran besar. Dan 5 buah lingkaran kecil. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 ya. A, B, C, D, E. Betul ya? 5 buah lingkaran kecil. Yang kongruen. Kongruen itu sama dan sebangun adik ya. Disusun seperti gambar. Oke. Titik pusat lingkaran E berimpit titik pusat lingkaran besar di O. Maksudnya ini loh dek, lingkaran kecil E ini dengan lingkaran besar pusatnya sama gitu ya. Diketahui jari-jari lingkaran kecil. Oke, berarti kalau jari-jari lingkaran kecil itu ini adalah 1 cm. Begitu ya. Kemudian luas daerah yang diarsir berapa? Nah, gitu. Betul, ini cuma ada satu angka yang diketahui. Betul ya? Iya, dan tidak ada angka yang lain ya. Selebihnya adik, tentu saja data itu disampaikan ya dalam tersirat melalui gambar. Adik suruh menghitung luas terarsir. Adik-adik, kalau yang terarsir tentunya bidangnya cenderung tidak beraturan. Kita kesulitan, ini namanya bidang apa ini, lengkung-lengkung kayak gini ya. Tetapi tentu kita menempuhnya dari yang teratur dan beraturan. Pastinya perhatian adik, kita butuh nanti jari-jari lingkaran kecil. Jelas sudah ada 1. R kecil 1 cm. Nah, dengan melihat gambar adik, R besar harus kita tentukan. Adik-adik, tentu saja R besar kan ini ke sini ya, adik ya. Oke. Kalau ini 1 berarti sampai sini 1, ini diameter 2. Berarti R yang besar ini berapa? 3 ya. 3 cm gitu ya. 3 cm kan 1 tambah 2 gitu ya. Kemudian adik coba lihat baik-baik. Seperti yang diarsir ini ada berapa? Ada 4 bukan? 1, 2, 3, 4. Kalau keempat-empatnya tentu itu kita cari dari luas lingkaran besar semuanya ini dikurangi dengan 5 luas lingkaran kecil. Itu kalau keempat-empatnya ya. Tetapi adik-adik, luas yang terarsir itu hanya seperempatnya. Makanya kita pakai seperempat dulu di sini. Ya, seperti yang tadi saya katakan. Berarti luas dari siapa tadi? Lingkaran besar. Ya adik-adik ya. Dikurangi dengan lingkaran kecilnya ada berapa? 5. Ya berarti 5 kali luas lingkaran kecil. Betul adik ya, logika sini bisa diterima ya, nyampe ya. Nah, luas lingkaran tentu saja tidak asing lagi. Apa adik? Pi kali jari-jari dikuadratkan. Itu akan kita pakai di sini yuk. Seperempatnya biar tetap dulu kurung. Oke. Pi R kuadrat. Ya, jari-jarinya lingkaran besar yaitu 3. Pi kali 3 kuadrat adalah 9. Dikurangi dengan 5 kali pi R kuadrat, R-nya R kecil. Ya, jari-jari lingkaran kecil adalah 1. Berarti jadinya apa? Pi kali 1 kuadrat. Itu saja. Sudah, ya. Sehingga hasilnya adalah adik-adik perhatian 9 kurangi 5 berapa? 4 pi. Seperempat kali 4 pi. Apa coba? Subhanallah, 1 pi cm persegi. Ya. Di sini jawabannya adik. Ya ampun, ya. Tidak sesusah kesan pertama melihat ya dek ya. Gitu. Ternyata seperti itu ya. Jadi tetap harus jeli dan nanti bentuk-bentuk aneh ya di OSN akan muncul pada lingkaran. Karena nanti akan berbentuk seperti daun
akan berbentuk seperti bunga, ya. Seperti itu di channelnya The Pram sudah kita berikan ada beberapa ya yang sudah agak terdahulu. Adik bisa cek ya soal-soal USN tentang lingkaran yang bentuknya macam-macam, dan di situ ada cara-cara cepatnya, bisa dicari ya, silahkan nanti. Baik, sekarang kita ke nomor 22. Ini kayaknya juga nggak kalah asiknya. Perhatian adik. Perhatikan gambar berikut, diberikan persegi ABCD. ABCD itu persegi. Kemudian busur lingkaran berpusat di B, ya, dan D. Jadi kalau yang berpusat di B berarti lingkarannya busur lingkaran AC. Kalau yang berpusat di D ya berarti AC yang ini kan gitu ya maksudnya. Garis diagonal BD, adik-adik, diagonal ini ya, memotong kedua busur di titik X dan Z. Oke, memotong di titik X dan titik Z. Gitu kan ya. Jika XY, jadi panjang XY berarti ini adik ya, ini ke sini, adalah bentuk 12 dikurangi 6 akar 2. Itu XY-nya ya. Maka luas persegi ABCD itu berapa? Nah, ini dia. Oke ya adik-adik, perhatian semua. Ya, kita memang harus sangat berpikir. Untuk apa? Menyatakan XY adik. Ya, coba XY itu bisa kita nyatakan seperti apa? Itu dulu. Kenapa gitu? Karena yang diketahui kan XY. Coba. Adik, XY itu seperti ini. XY itu kan 2 kalinya XO. Ya, betul ya? Karena XY kan XO tambah OZ. Berarti dia adalah 2 kalinya XO. 2 kali XO. Lah kalau XO ya, yang ini adik, ini saja, itu kan tidak lain jari-jari ya, DZ ya. DZ itu kan jari-jari ya. DZ dikurangi yang ini ke sini adik, yaitu DO. Nah, ini masalah utama di soal ini. Bagaimana? XZ ya, itu adalah 2 kali DZ dikurangi DO. Jelas ya? Nah, sehingga dari sini segera kita bisa nyatakan. Adik-adik, DZ itu jari-jari. Ya. Jari-jarinya tidak lain kan sama. Ini juga jari-jari, CD ya atau BC, pokoknya sisi itu ya. Berarti jari-jarinya adalah A. Kemudian dikurangi dengan DO. Nah, kalau DO, ya Dek, lihat DO. DO itu kan setengah dari diagonal. Diagonal. Padahal kalau diagonal persegi, ini A berarti adalah A akar 2. Gitu ya. Diagonal persegi, itu kan A akar 2. Betul ya? Kali setengah. Berarti DO-nya ya adalah setengah A akar 2. Itulah DO. Ya. Adik-adik, sehingga dari sini kita bisa nyatakan ya, kalau misalnya A-nya kita keluarkan adik, dalam kurung apa itu? 2 dikurangi setengah akar 2. Ya. Itu adalah XZ-nya. Padahal XZ itu diketahui adik. Berapa? 12 dikurangi 6 akar 2. Gitu ya. Nah, dari sini tampaknya nanti kita akan mendapatkan nilai A. Coba, kalau ini kita uraikan dulu. Berarti apa ini, Dek? 2A dikurangi ya. Ya, setengah A akar 2. Betul gitu? Oke ya. Berarti selain A ya, selain A itu kan angka ya, sehingga kita bisa langsung A-nya gini aja ya. A-nya adalah 12 dikurangi 6 akar 2, terus adik bagi dengan apa itu? 2 dikurangi setengah akar 2 gitu ya. Betul adik-adik ya. Nah, ternyata lihat sini ya. Kalau 6-nya kita keluarkan, keren ini. Berarti 12-nya tinggal ada 2. Ingat ya, 6-nya itu sudah keluar. Ini keluarnya enak 6 apa 12?
Ya kayaknya lebih enak 12 adik. Sorry, 12 lebih enak. 12 ya, sehingga ininya 1 gitu. Ya. 1 dikurangi apa? Setengah akar 2 gitu ya. Lalu nanti adik-adik bagi dengan ya ini 2-nya keluar ya. 1 gitu dikurangi dengan akar 2 ya. Sebentar. 1 dikurangi setengah akar 2 gitu ya. Oke. Nah sehingga adik-adik ketemulah nilai A, yaitu bernilai berapa? 6 gitu ya. A nya sudah ketemu, yaitu ternyata 6 ya. Dengan demikian tinggal ditanya luas persegi toh? Tentu saja A kali A. 6 kali 6 berapa adik? 36 ya. Di sini jawabannya gitu. Oke ya. Gitu adik. Sehingga dari sini ternyata rahasia besarnya adalah di sini. Bisa menyatakan yang diketahui dalam komponen-komponen yang ada. Oke. Oke, 1 halaman berlalu dengan 2 nomor soal ya. Sekarang kita lanjutkan di nomor 23 ya. 23 perhatian. Bayangan persamaan garis lurus Y sama dengan 2-6X yang ditranslasi oleh T 5,1 adalah menjadi apa? Ya. Adik-adik, translasi, rotasi, dilatasi ya. Pokoknya transformasi geometri. Itu umumnya adalah dikenakan pada titik atau bidang atau mungkin ruang. Lah soal OSN ini dikenakan pada sebuah persamaan garis. Nah inilah istimewanya. Sehingga yang demikian ini suka membuat kaget ya. Biasanya titik, bidang atau ruang kok ini garis ya. Maka bagaimana kita menyikapi adik harus tahu. Perhatian bahwa kalau translasi persamaan garis oleh suatu titik ya. Misalnya gini. Transformasinya ini berupa translasi ya. Translasi persamaan garis ini ya oleh siapa? Suatu titik T ya. Itu yang berkoordinat A, B begitu ya menurut soal ya. Itu tentu saja akan menjadi karena hanya digeser adik ya. Akan digeser berarti X aksen ya menjadi X ditambah pergeserannya itu yaitu A. Betul ya seperti ini. Begitu pula Z aksen adik. Sama berarti Z ditambah tapi ini translasinya adalah B. Ini dimengerti dulu ya. Sehingga dari sini ya kita ya mendapatkan X itu siapa? Ya. X itu sama dengan apa, Dik? Pindah ruas ya. X aksen dikurangi dengan A. A, B ya, ingat. Berarti ini A, ini B. X aksen dikurangi dengan A. A-nya adalah 5. Betul gitu? Ya, itu X-nya. Kemudian adik bagaimana? Z-nya. Berarti Z aksen dikurangi dengan B. B-nya berapa? 1. Gitu ya. B-nya adalah 1. Betul kan? Nah, sehingga dari sini adik-adik kita dapatkan bahwa X-nya nanti kita ganti dengan ini. Z-nya diganti dengan ini. Nah, maka dari persamaan yang ada adik-adik, yang ada tadi kan ini ya, akan menjadi apa? Gitu kan ya. Z-nya diganti dengan Z ini loh ya, diganti dengan Z aksen min 1 sama dengan 2 dikurangi 6 kali X. X-nya diganti X aksen min 5 gitu. Ya kan ya. Sehingga ini jadinya apa, Dek? Ini sederhanakan dulu, 2 dikurangi biasa ya, 6X aksen. Oke. Kemudian min kali min apa? Ditambah dengan 30. Ini tetap Z aksen min 1. Gitu. Ya, Dek ya. Sehingga inilah Z aksen adik-adik. Di sini ada negatif 6 X aksen. Oke. Betul ya, Adik ya.
Kemudian ini 30 tambah 2, 32. Ini pindah sana plus 1. Berarti ditambah dengan 33. Ya. Siapa Y aksen? Negatif 6X aksen ditambah 33. Bagaimana dengan jawaban yang disediakan? Y aksen negatif 6X aksen ditambah 33. Wow, keren banget ini. Ya. Begitu adik. Jadi, kalau itu sebuah persamaan garis, ternyata kita dengan melihat translasi dari masing-masing variabelnya. Ketika X aksen ya X ditambah ya absis dari translasi itu. Ya, sedangkan kalau Z aksen ya Z ditambah ordinat dari translasi itu, sehingga menjadi seperti ini. Lalu kita substitusikan aja, ya ketemu, ya. Tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Baiklah adik, tetap semangat ya. Mari kita lihat di nomor 24, perhatian semua. 24 adik-adik. Oke, ini masih persamaan garis lagi ya, tetapi dirotasikan. Keren, lengkap sekali soal kita ya. Kalau tadi translasi, sekarang adalah rotasi ya. Oke, baik. Tentu saja, adik, karena ini rotasi kita ingat kembali ya, bahwa misalnya bayangan, ini titik dulu ya, bayangan dari X, Z, ya kali ini kan sebuah titik ya, oleh rotasi dengan pusat di O ya, sebesar sesuai ini ya, 90 derajat, kita ingat kembali, oke. Maka akan menjadi apa? Gitu. Adik, sebenarnya seperti ini sama sekali bukanlah hafalan. Kalau hafalan The Pram juga tidak hafal, karena kebetulan hafalannya The Pram juga nggak asik gitu ya. Tetapi kita bisa kok membuat sebuah ilustrasi sederhana. Gitu ya. Di sini misalnya kita buat yang X dan Z-nya itu sangat kontras. Gitu ya. Ini X, ini Z. Kalau rotasi 90 derajat berarti positif ke sana ya. Nah, maka yang terjadi akan seperti ini. Ini bagian pendek. Bagian pendek tadi apa? Bagian pendeknya justru Z-nya kan, tapi negatif berarti min Z. Ya. Kemudian sana bagian panjangnya berarti sana adalah X-nya. Maka akan menjadi apa? Negatif Z, X. Ya, gitu. Ya. Apa ini hafalan? Bukan. Ya. Kita buat ilustrasi sederhana, maka segera akan kita temukan. Oke. Itu kalau yang dirotasikan adalah sebuah titik. Oke ya. Nah, dari sini sebenarnya hubungannya kita sudah mendapatkan ini. Berarti kan ini X, Z menjadi X aksen, Z aksen. Kesimpulannya X aksen itu sama dengan apa, Dek? Negatif Z. Gitu, Adik ya. Dan Z aksen itu sama dengan apa? Sama dengan X. Nah, gitu ya. Betul, Adik ya. Kemudian setelah itu kembali ke soalnya, Adik. Persamaan garis di soal tadi apa? Z sama dengan 2 dikurangi X. Betul? Z sama dengan 2 dikurangi X. Kalau X aksen itu min Z, berarti Z-nya itu sama dengan apa, Dik? Tentu negatif X aksen. 2 dikurangi dengan X. Padahal X sama dengan apa, Dik? Z aksen. Betul begitu ya? Oke. Maka kita dapatkan Z aksennya ke kiri, Adik. Negatifnya ke kanan berarti positif. X aksen tetap di kanan berarti plus. Z aksen sama dengan X aksen plus 2. Ya. Tetapi jawabannya menghendaki bukan dalam aksen, tetapi dalam Z saja. Ya tidak masalah. Berarti ini Z. Ya. X aksennya ya menjadi X ditambah 2 ya, karena ini kan sebuah variabel saja, mau adik ganti apa toh itu tidak masalah ya, yang penting konsisten ya. Berarti kita dapatkan Z sama dengan X ditambah 2. Itu yang mana? Z sama dengan X ditambah 2, dia adalah B ya. Kesimpulannya apa, Dek, dari dua nomor soal ini? Bahwa transformasi geometri yang umumnya diterapkan pada titik, pada bidang atau mungkin ruang, baik itu translasi, rotasi, dilatasi, ya, mungkin refleksi, ya,
itu ternyata bisa diterapkan ke dalam bentuk persamaan garis lurus ya. Dengan apa? Melihat hubungan antara X dengan X aksen, Z dengan Z aksen. Selebihnya adalah substitusi. Itu ya. Itu yang harus dipegang. Prinsipnya itu, adik. Oke. Sudah selesai ya. Sekarang kita lanjut di nomor 25. Oke, adik-adik. 25 perhatian. Bahwa kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 8 cm. Oke, berarti ABCDEFGH ini 8 cm. Maka sama ini, naiknya juga 8. Gitu ya, adik ya. Titik P ya. Titik P berada di mana? Di garis FG dengan FP banding PG ya, itu 3:1. FG dulu mana? FG gitu ya. Berarti ini ada titik P namanya. Betul? 3:1 FP-nya 3, ininya 1. Ini kan karena miring ya, enggak masalah. Kemudian titik RST berturut-turut berada pada garis GH, CD, dan BC. GH ada R, oke. GH mana GH? GH ada R. Jadi sini. Kemudian S-nya CD. CD ada S. Oke, kita ikuti saja. Ya. Kemudian T-nya pada BC. Di sini ada T. Gitu, ya. Akhirnya jadi lengkap itu ya. Sehingga segitiga RPG-STC, wow, RPG-STC adalah segitiga sama kaki. Ya sudah. Ya, kita hubungkan dengan garis, adik. Gini ya. Kita pakai warna lain ya supaya lebih jelas. Oke. Ini adalah segitiga sama kaki karena ini sama. Gitu maksudnya ya, adik-adik. Berapakah volume bangun ruang AB? Apa itu? ABTSD, ABTSD berarti ini. Ya, kayaknya enaknya ini kita hubungkan dulu ya biar bentuknya makin kelihatan, adik. ABTSD, ABTSD berarti ini. Terus EFPRH, EFPRH. Iya. Berarti volume dari ini. Ya, kalau mau saya arsir kok banyak banget ya. Pokoknya justru selain inilah, selain ini ya. Nah, dari sini udah nampak, adik, bahwa ya, kita bisa rumuskan ini. Volume dari ini ya yang ditanyakan ini. Capek nulisnya. Itu, adik ya. Berarti adalah volume semuanya dikurangi volume yang kecil ini. Semuanya adalah apa, Dek? Sebuah kubus ABCD EFGH, oke. Dikurangi volume yang kecil. Adik, yang kecil ini berbentuk apa? Ternyata kan prisma ya, prisma segitiga. Ini loh, ini alasnya segitiga. Nanti tingginya sana, ya. Berarti volume prisma segitiga. Apa ini? SCT alasnya, ya. Tutupnya apa, Dek? RGP. Hurufnya jadi asik ya, Dek. Gitu. Ingat ya, volume prisma dia adalah luas alas kali tinggi. Gitu ya, Dek ya. Luas alas kali tinggi. Sehingga adik-adik, mari perhatian. Lebih lanjut, jelas. Kalau kubus kan sisi kali sisi. Kali sisi, kan volume ya. Padahal itu 8. Kali 8 kali 8. Oke. Nanti dikurangi dengan volume prisma. Luas alas kali tinggi, alasnya berupa segitiga. Siku-siku sama kaki. Ya, berarti setengah alas kali tinggi. Ini tadi kan karena ini 3:1, semua 4 padahal ini 8, berarti 1 ini adalah 2 maksudnya. Berarti ini juga 2. Ya toh? Yang 3 berarti sini 6, maka 6 tambah 2 kan 8. Berarti alasnya adalah 2, tingginya 2. Itu alas dan tinggi segitiga alas loh, Dek ya. Kemudian kali tinggi prisma berarti CG. Tentu saja bila, Dek, 8. Gitu, adik ya. Oke.
Udah tinggal gampangnya. 8 kali 8 kali 8. 512. Dikurangi dengan, ini dicoret dulu, 2 kali 8 adalah 16. Ya, terakhir ya, kita dapatkan 496. Wow, asik banget ya. Gitu adik. Ya, selalu begitu. Ketika kita ditanyakan mencari luas atau mungkin volume dari bidang atau mungkin ruang yang tidak beraturan, kita selalu berpikir ya dari bidang-bidang yang beraturan ya. Kenapa? Karena rumus-rumus kita itu adanya ya pada bidang-bidang atau ruang-ruang yang beraturan, kan gitu ya Dek ya. Kan tidak pernah kita merumuskan yang tidak beraturan. Tidak beraturan bisa dirumuskan ya. Kalau luas atau volume itu nanti di SMA Adik belajar integral ya. Itu pun persamaan garisnya harus jelas ya gitu. Oke ya Adik ya. Maka yang kita tempuh seperti itu. Baik. Telah berlalu berapa nomor? 5 nomor ya. Berarti udah separuh Adik ya, separuh. Sekarang ke nomor 26 ya. Adik-adik konsentrasi nomor 26. Oke, panjang sekali ini. Ya. Tetap ya, kita harus optimis. Ada apa di balik panjangnya soal ini? Diberikan 5 bilangan real PQRST. Ya. Jika rata-rata P dan Q, oke. Rata-rata P dan Q, Adik, 7 satuan lebih sedikit dari rata-rata Q dan R. Baik. Gitu ya. Ada pernyataan seperti itu. Ya. Apa itu? Berarti kita bisa menuliskan itu sebenarnya. Kalau rata-rata P dan Q itu kan ya P tambah Q bagi 2. Gitu kan rata-rata. Adalah 7 satuan lebih sedikit dari Q dan R. Berarti apa, Dek? Q tambah R per 2 ini rata-ratanya. 7 satuan lebih sedikit berarti kurangi 7. Betul? Kita dapat persamaan seperti itu ya adik-adik ya. Oke. Nah selanjutnya mulai di sini. Yuk, rata-rata Q dan R ya 6,5 satuan lebih banyak dari rata-rata R dan S. Ada seperti itu. Berarti apa Dek? Rata-rata Q dan R berarti Q ditambah R per 2 ya rata-ratanya adalah 6,5 satuan lebih banyak. Nah, lebih banyak berarti kan di jumlah 6,5 ditambah ya dari rata-ratanya siapa? R dan S. Berarti siapa? R tambah S dibagi 2. Gitu adik ya. Oke, sampai sini. Kita lanjutkan perjalanan kita. Ya, memang soalnya begitu. Rata-rata R dan S ya 2/3 kali rata-rata S dan T. Ya, adik-adik. Bahwa rata-rata R dan S berarti apa itu? R tambah S bagi 2 itu sama dengan 2/3 kali. Ini dia 2/3 kali rata-rata S dan T. Berarti apa Dek? S tambah T dibagi 2. Oke gitu ya. Biar gitu dulu. Nah sekarang rata-rata S dan T adalah 90 ya. Sisi lain bahwa rata-rata S dan T berarti apa? S ditambah T per 2 itu bernilai 90. Oke adik ya. Nah nilai dari penjumlahan P dan S berapa? Pertanyaannya ya adik-adik adalah berapakah P ditambah S? Luar biasa ya. Ini OSN banget ini. Ya, hanya cocok untuk adik-adik yang memang ya punya otak matematis ya sehingga nggak nyerah ya. Tapi ya kemungkinan nggak susah-susah amat adik-adik ya, kemungkinan nggak susah-susah amat. Bagaimana yang kita sikapi? Berapa persamaan? 1, 2, 3, 4. Wow, 4 persamaan. 5 termasuk yang ditanyakan gitu ya adik-adik ya. Oke baiklah, sekarang dari yang ada dulu S plus T per 2. Nah ini kan sudah ada nilainya. Berapa Dek? 90 ya udah masuk sini. Berarti di sini apa? 2/3 kali 90. Oke, kita bereskan dulu. Berarti 90 bagi 3 berapa Dek? 30 kali 2
60. Ya. Ternyata R plus S bagi 2, itu ruas kirinya kan ini ya, Dek ya. Itu bernilai 60. Perhatian, R tambah S bagi 2 itu ada di sini. Tinggal substitusi sana. Berarti apa, Dek? 6,5 ditambah dengan 60. Gitu ya. Berapa 6,5 tambah 60? Ya udah 66,5. 66,5 itu siapa? Siapa yang 66,5? Ruas kirinya nih loh, Dek. Q tambah R per 2 itu 66,5. Ada enggak Q tambah R per 2? Ada di sini, Adik. Masya Allah. Udah substitusi ke sana, ya. Sehingga ini akan sama dengan Q tambah R bagi 2 itu 66,5. Terus nanti Adik kurangi dengan 7. Gitu ya, Dek ya. 66,5 kurangi 7. Berapa itu? 59,5. Ya. Sekarang, Adik, konsentrasi pada sini. Wow, asik ya. Dengan ini. Gitu kan ya. Ternyata pada yang terakhir itu apa? P tambah Q per 2, saya tulis apa adanya, adalah 59,5. Ya. Betul, Adik ya? Gitu. Ya. Nah, dari situ Adik-adik banyak yang kita punya. Banyak yang kita punya. Lah menuju pertanyaannya gimana? Mari kita cermati. Bahwa yang ditanyakan nanti apa toh? P ditambah S. Nah, P tambah S itu justru belum terkumpul. Ini ada P tapi Q. Ini ada S tapi R. Nah, itu kan belum terkumpul. Maka bagaimana kita akan kumpulkan itu? Dari yang ada lah, sambil kita analisa. Kita tadi punya P ditambah Q per 2, betul? Gitu ya, Adik ya. Terus punya apa lagi? Q tambah R per 2, oke? Terus punya apa lagi? R tambah S dibagi 2. Kita punya itu. Ya. Supaya akhirnya adalah P tambah S, coba kita akan tentukan tanda. Supaya yang ada tinggal ini. Berarti Q-nya nanti harus hilang. Plus Q supaya hilang maka ini harus min. Ya. Kita punya min R ini plus RO, berarti ini harus plus. Dijamin nanti apa? Q dan R-nya hilang, yang ada tinggal P dan S. Gitu kan ya? Betul, Adik? Sehingga kalau seperti ini, kita tinggal ada apa? P ditambah S per 2. Lah berapa nilainya? P plus Q per 2 adalah 59,5. Ini loh, Dek, tadi sudah. Dikurangi Q plus R per 2 adalah 66,5. Oke. Kemudian ditambah dengan R plus S per 2. Berapa tadi? 60. Ini loh. Lihat ya. Ini sama dengan P ditambah S per 2. Oke. Hurra umum. 53 ini ya, kalau Adik lihat ya. Itu adalah P tambah S per 2. Satu langkah lagi ya. P tambah S, saudara-saudara. 53 kali 2. Paling mudah ini mengalihkan ya. Ketemulah 106. Hati-hati ada 160 ya. Tapi yang benar adalah 106. Sebuah tantangan hebat, Adik. Bagaimana kita menggabungkan 4 persamaan yang ada. Ya. Nah, ini yang harus dilatih. Tidak boleh menyerah, ya. Tetap semangat dan tentu saja optimis karena punya konsep-konsep matematis. Oke. Sekarang 27 kita lanjutkan ya. Begitu, Adik. Jika M dan N merupakan bilangan real yang memenuhi M kuadrat tambah N kuadrat sama dengan 1. Jadi memenuhi seperti ini.
Maka nilai perkalian dari M dan N adalah apa? Artinya M kali N itu berapa? Gitu ini. Adik-adik kalau lihat ini, ya ini soal bonus ini. Coba adik mengkuadratkan seperti ini hasilnya apa, adik? Biasa ya. M kuadrat, jangan salah yang di tengah ada apa? 2 kali MN ditambah yang pinggir dikuadratkan N kuadrat. Gitu ya. Betul adik? Sehingga ya adik-adik ada nilai dari M kuadrat plus N kuadrat. Ya. Ada nilai itu. Sehingga perhatian. Di soal sebentar. Pertanyaannya adalah MN ya adik-adik ya. Begitu. Maka kalau M kuadrat tambah N kuadrat sama dengan 1, ya, nanti nilai MN-nya berapa? Ya. Adik-adik, ini di soal ada sedikit perubahan ya. Pertanyaan adalah nilai terbesar. Ya, sorry. Dalam menulisnya kurang gitu ya. Sehingga seperti itu. Maka adik-adik, kita punya bentuk seperti itu. Kemudian kalau kita mengkuadratkan yang dikurangi, ya, sedikit berbeda, tinggal menyesuaikan ya, M kuadrat dikurangi apa? 2MN ditambah dengan N kuadrat. Gitu, adik ya. Nah, ini sama dengan 0 ya, untuk mencapai nilai terbesar. Maka akhirnya apa, Dik? M kuadrat ditambah N kuadrat. Karena 0 ya pindah ruas, berarti 2 kali MN. Ya. Padahal di soal ini diketahui bernilai berapa? 1. Jadi 1 itu 2 kali MN, ketemulah MN. Apa, Dik? 1/2. Masya Allah ya. Begitu adik. Oke. Baiklah, sekarang 28. Perhatian. 3 tahun yang lalu umur ayah 3 tahun lebihnya dari umur ibu sekarang. Umur ibu sekarang 7 kali selisih umur ayah dan ibu. Jumlah umur mereka 2 tahun yang akan datang adalah. Bulat-bulat adik ya. Betul ini bulat-bulat atau biasa? Nah, saya yakin soal seperti ini maksudnya serupa ya. Serupa dengan ini sudah sering di pembelajaran harian di sekolah. Tetapi tentu tingkat kerumitannya tidak sampai seperti ini ya. Ada 3 tahun yang lalu, kemudian sekian tahun yang akan datang, Masya Allah ya. Tapi tetap optimis ya. Mari, apa yang kita dapatkan? Dalam hal demikian tentu kita boleh memisalkan. Misal ayah itu adalah X, ibu kita misalkan Z. Apakah harus XY? Tidak. Ayah A, ibu I juga boleh ya. Cuma kita sudah terlanjur terbiasa dengan XY sehingga seperti itu. Sekarang persamaan-persamaan yang ada, adik, perhatian. 3 tahun yang lalu umur ayah 3 tahun lebihnya dari umur ibu sekarang. Umur ayah 3 tahun yang lalu itu tentu X dikurangi 3 adalah 3 tahun lebihnya dari umur ibu sekarang, berarti Z. Jadi pemisalan ini adalah pemisalan kondisi sekarang. Gitu adik ya. X min Z sama dengan Z plus 3. Oke. Sampai sini sudah. Kemudian persamaan yang lain. Umur ibu sekarang berarti apa, adik? Dia adalah Z sama dengan 7 kali selisih umur ayah dan ibu. Berarti 7 kali ya. Selisih ayah dan ibu X dikurangi Z. Begitu. Ya. Jadinya seperti itu. Adik-adik, sudah sampai sini. Jumlah umur mereka 2 tahun yang akan datang. Coba, yang ditanyakan. Berarti apa? 2 tahun yang akan datang ya ayah X plus 2. Jumlahkan dengan ibu ya Z plus 2. Ini bernilai berapa? Gitu ya. Oke adik. Tentu intinya kita harus temukan nilai X dan Z-nya saja. Kayaknya setelah ini terbentuk ya biasa aja adik ya. Betul nggak? Coba dari sini. X min Z.
Pindah ruas ya. Berarti 3 ditambah 3. Iya kan? Negatif 3 ke kanan. Maka X min Z sama dengan 6. Apa ini? X min Z. Masya Allah, ada di sini X min Z-nya. Ya udah tinggal substitusi. Ya ampun, 7 kali 6. Berapa, Dek? 42. Ya. 42 ini tadi apanya? Ingat Z-nya. Jadi sudah ketemu Z-nya. Ya kalau Z-nya ketemu ya X-nya tinggal gampang banget, Adik ya. 6 ditambah Z. 6 ditambah 42. Ya. Berapa? 6 tambah 42. 48. Ya. Ini adalah X-nya. Pertanyaannya, Adik, adalah X tambah 2. X-nya 48 tambah 2. Ditambah Z. Z-nya 42 tambah 2. Gitu ya. Adik-adik, ini 50 ditambah dengan 44. Berapa itu? Masya Allah, 94. Asiknya deh ya. Jadi gini, pesan The Pram untuk adik-adik tentang soal seperti ini. Serumit apapun kalimat-kalimat yang ditampilkan, pertama, yakinlah itu bisa disederhanakan. Itu yang pertama. Ini ya. Kemudian setelah itu adik, ikuti saja persamaan-persamaan itu ya. Baru kemudian kita substitusi, mungkin eliminasi. Ingat, teliti itu wajib ya. Untuk apa? Ya, pede tapi kurang teliti akhirnya salah. Oke? Itu adik ya. Baik. 2 nomor terakhir. Oke. Perhatian adik. Di nomor 29, perhatian baik-baik. Setiap mendekati Lebaran, ibu selalu mendapat pesanan roti Lebaran. Tahun ini ibu akan membuat roti natsar kemasan kecil. Oke. Dan kemasan besar. Iya. Masing-masing dibanderol 40.000. Ini yang kecil berarti. Dan 90.000 itu yang besar. Iya. Natsar kemasan kecil diambil untung 20%. Oke. Ya. Jadi yang kecil 20%. Dan kemasan besar 30%. Jika ibu membuat 10 kemasan kecil dan 5 kemasan besar, oke. Modal yang dibutuhkan berapa? Ini justru modal awal ini yang ditanyakan. Itu adik-adik ya. Baiklah adik. Ini soal terapan yang mengkaitkan banyak angka, banyak variabel. Asik ya. Dan adik seperti ini harus dilatih. Kenapa? Karena nanti di asesmen kompetensi adik-adik AKM ya. Kemudian juga model pembelajaran STEM apalagi. Kemudian yang secara internasional PISA ya. Dan KSN tentu adalah hal-hal yang suka terapan. Meskipun tidak meninggalkan yang namanya konsep. Gitu adik ya. Kembali. Sehingga untuk tahu berapakah modalnya, maka kita harus tahu ya penjualan total nanti dikurangi dengan untungnya ya. Itu sederhana kan konsepnya. Maka kita hitung dulu total penjualan. Oke. Adik-adik, tadi yang kemasan kecil ada berapa? 10 kan? 10 kemasan kecil kali harganya 40.000. Kemasan besarnya ada 5 kali harganya 90.000. Gitu adik ya. Sehingga ini akan menghasilkan 10 kali 40.000. Ini adalah 400.000. Lalu ditambah dengan ya 5 kali 9. 450 deh ya. 450.000 tambah itu. Ya. Jadinya berapa dek? 850.000. Apa itu? Total penjualan. Oke. Kemudian adik, tentu kita bisa menghitung si untung ya. Untung yang kecil dulu. Kecil mengambil untung berapa persen? 20%. Ya udah, berarti 20% per 100 adik ya. 20/100 kita kalikan banyaknya ada 10, kemudian harga jualnya adalah 40.000. Begitu adik ya. Berarti main coret dulu. 100 ini habisnya dengan ini. Maka 2 kali 4 8 ya. 80.000.
Ya. Ini untung kecil. Oke. Sekarang dengan cara sama, mari kita hitung untung besar, ya. Untung besarnya kita hitung, ya. Berapa persen untungnya? 30%. Berarti 30 per 100. Jadi ya. Ada berapa kemasan? Cuma 5. Dari harga jualnya berapa? 90.000. Oke. Jadi kita coret 0 ini, ambil satu lagi di sini. Oke. Berarti tinggal ada apa itu, Adik? 3 kali 5, 15 kali 9. 135.000. Ya. Begitu. Total untung kita jumlah dulu. Ya, 135 tambah 80. Berapa, Adik? 215.000. Ini untung total. Nah, dari dua hal ini, total penjumlahan dengan total untung, tentu mudah bagi kita untuk menentukan berapa modalnya. Betul, Adik ya? Total penjualan 850.000 dikurangi untungnya 215.000 ya. Kita kurangi 850 kurangi 215. Plekutuk loading. Berapa yang benar, Adik? 635.000. Masya Allah, subhanallah, sudah terjawab. Jawabannya adalah C. Wow, keren, Adik ya. Oke. Ya, baiklah, Adik-adik. Makin asik ya. Iya. Ke KSN, Adik, penguasaan konsepnya harus menyeluruh. Nanti materi apapun, kelas berapapun, ya, itu tetap harus dipunyai dengan tetap mengedepankan logika-logika matematis. Ya aljabar, ya aritmatika, juga geometrinya, gitu ya. Oke. Soal terakhir untuk bagian 3, ya, tentu to be continue pada kesempatan yang lain, bagian-bagian berikutnya, ya. Nomor 30. Perhatian. Berikut adalah data siswa yang mengikuti KSN. Umur siswa ada 13, 14, 15 dan seterusnya. Jumlah siswa yang 13 ada 26, 14 belum tahu, 16 belum tahu. Ya, yang 17 45. Banyak siswa umur 14 tahun lebih banyak 8 orang dari banyak siswa umur sebelumnya. Oke. Satu kalimat ini kita cermati dulu. Yang umur 14 tahun ini kan kosong, Adik. Ya, makanya di sini ya lebih banyak 8 dari sebelumnya. Sebelumnya berapa? 26. Lebih banyak 8, berarti ditambah 8 dong. Betul gitu, Adik? Berapa 26 tambah 8? Iya, 34 gitu ya, Adik ya. Oke, sekarang. Dan banyak siswa umur 16, lah ini kan memang kosong. Ya. Lebih banyak 17 dari banyak siswa umur sesudahnya. Sesudahnya ini 45. Lebih banyak 17 berarti 45 ditambah 17 ya, Adik. 45 tambah 17 berapa, Adik? 62. Oke. Kita isi ini ternyata dari kalimat yang ada. Berarti kemampuan bahasanya harus zahud ya, tentu. Ya. Oke, kemudian, Adik. Rata-rata umur keseluruhan siswa adalah 15,264, ini rata-rata. Berarti X barnya. Banyak siswa umur 15 tahun, jadi ini yang ditanyakan adalah berapa. Gitu, ya. Adik-adik, kalau kita belajar di statistik gitu ya, misalnya ini adalah XI. Jumlahnya atau banyaknya ini ya tentu kita namakan FI. Maka apa toh? Rumus dari rata-rata X bar itu. Sigma XI kali FI dibagi dengan sigma FI. Ini, Adik ya. Kalau kita uraikan apa? X1 F1 ditambah X2 F2 ditambah, karena ini sampai berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. 5, Adik ya. Seterusnya sampai X5 kali F5, Adik bagi ya. F1 ditambah dan seterusnya sampai F5. Ini dalam perumusan. Sekarang mari rumus itu kita terapkan. Jadi X barnya sudah ada ya di soal 15,264. Itu, Adik-adik. Dia adalah, mari semuanya, X1 F1 berarti apa?
13 kali 26 ditambah adik 14 kali 34 gitu ya, ditambah 15 kali belum tahu, kita misalkan X, kemudian ditambah 16 kali 62 ditambah 17 kali 45 ya. Kemudian yang di bawah siapa? Ya F-nya. Kalau F-nya kan sudah ada semua ya. Sigma Fi ya gitu. Berarti yang di bawah siapa dek? Yang F ya, sorry, berarti ada 26 ditambah 34, ini kita misalkan X ya tadi, ditambah X ditambah dengan 62 ditambah dengan 45. Sesuatu banget kayaknya ya. Dan yang ditanyakan ada di sini, juga ada di sini adik. Gitu ya. Maka langkah berikutnya tentu kita akan jumlah angka-angka itu. Ya, gitu. Ini dikalikan ya adik ya. Kalikan gitu ya, nanti dijumlah. Dan dalam hasil ya, ini adalah 2571 adik. Kemudian ditambah dengan 15X-nya biar tetap dulu. Yang bawah juga gitu, 26 tambah 34 tambah 62 tambah berapa ini? 45. Hasilnya adalah 167 tambah X. Di sini tetap 15,264 gitu. Ya, keren ya. Keren banget ya. Sehingga selebihnya kita kalikan silang aja. Ya, nanti adik bisa boleh cek ya pada akhirnya siapa X itu ya merupakan hasil pembagian dari 21,912 adik bagi dengan 0,264. Dan ternyata hasilnya adalah 83. Jawabannya ada di B adik ya. Begitu. Ini namanya apa tadi? Kalau adik belajar statistik itu ya, ada rata-rata data tunggal ya. Kemudian ada rata-rata data berkelompok ya. Jadi dalam bentuk frekuensi gitu. Ya, seperti itu. Dan dua-duanya menjadi masuk. Kalau yang rata-rata tunggal di KSN tidak pernah keluar adik. Ya, kalau yang berkelompok sering keluar. Dan sering lagi adalah rata-rata gabungan. Maka dua-duanya adik harus tahu. Ya, rata-rata gabungan itu ya serupa. Tapi tentu dalam variasi soal yang lebih menggigit. Nanti kesempatan lain. Insya Allah rata-rata gabungan akan Deprams berikan. Gitu ya. Oke adik. Tetap semangat. Ya, menuju juara. Asik ya matematika? Oke. Jenius mendadak bersama Deprams.